الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Bab siapa yang merealisasikan tauhid maka ia masuk surga tanpa hisab. Ini bab yang baru dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik. Jadi ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitab tauhid matanya. Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Di sini babu di mudhaf, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ya, setelahnya jumlahnya ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, barang siapa yang mentahqiq tauhid maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Dia akan disebutkan oleh Syekh nanti apa maksudnya haqqaqat tauhid. Terus قال المؤلف قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ini juga dari muallif ya. Ini sekali lagi judul bab ini juga dari muallif dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah ummah taat kepada Allah yang apa hanif, itu ummah? tauladan, Teladan. Terus qanitan lillah nanti akan dijelaskan dan taat kepada tidaklah Allah. ia termaksud dari orang-orang musyrik. Hanif ini yang mengarah hanya kepada Allah, yang berpaling dari kesyirikan. Terus dan beliau tidak masuk dari golongan orang-orang musyrikin. Terus ayat kedua. وقال والذين هم بربهم لا يشركون, dan mereka terhadap Robnya tidaklah berbuat syirik. Baik. Syarah. قال الشيخ قال الشيخ صالح بن قال الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان مناسبة الباب لكتاب التوحيد. إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. Kecocokan bab untuk kitab tauhid bahwasanya penulis rahimahullah tatkala menyebutkan tauhid dan keutamaan menyandarkan untuk penyebutan. Maka ini jawaban dari lamah. Maka cocok ya ayyudhkara atau ayyadhkura bayana tahqiqi. Ya, tatkala beliau sudah menyebutkan tentang tauhid dan tentang keutamannya maka nasabah. Ya, sangat pas sekali, sangat cocok sekali beliau menyebutkan penjelasan tentang bagaimana kita mentahqiq tauhid. Bisa paham ini? Jadi nasabah ini jawaban syarat. Lamma dzakara nasabah, begitu. Lamma dzakara tauhid wa fadlahu nasabah. Bisa? Nasabah yunasib, pas, cocok. Bisa? Baik, lanjut. Karena tidaklah terhasilkan kesempurnaan keutamaannya kecuali dengan menyempurnakan perealisasiannya. Ya, karena tidak akan terwujud kesempurnaan fadlihi, keutamaan tauhid, illa bikamali tahqiq, kecuali dengan sempurnanya kita dalam mentahqiq tauhid. Ya. Haqqaqat tauhid Oh, ay saya ulangi. Jadi kesempurnaan keutamaan tauhid. Tauhid kan punya keutamaan yang banyak ya. Keutamanya ini. Ini kita bisa sempurna dapat dengan satu cara saja, yaitu dengan sempurna dalam mentahqiq tauhid. Bisa paham ini? Semakin sempurna kita mentahqiq tauhid, maka akan semakin sempurna keutamaan tauhid yang akan kita peroleh. Itu maksudnya kalau ucapan Syekh ini. Bisa paham ya? Baik. Jadi berbanding lurus. Ya, kapan kita kurang juga dalam mentahqiq tauhid, ya kurang juga keutamaan yang akan kita dapat. Ya, bisa dipahami? Tapi kapan sempurna? Kita dalam mentahqiq tauhid, maka insya-Allah akan sempurna keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang akan kita dapatkan dari keutamaan tauhid. Terus haqqaqat tauhida ay khallasahu wasaffahu wa banyak. saffahu min syawa'ib syirki wal bid'i wal ma'asi. Haqqaqat tauhid yakni menjernihkannya dan
membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan bid'ah dan kemaksiatan. Ya, ini yang kita harus pahami. Mentahqiq tauhid caranya begini. Ya, mensucikannya, membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ya nampak toh, bayangkan kalau kita sempurna dalam perkara ini, kita tinggalkan seluruh kesyirikan, bid'ah, maksiat, maka akan sempurna juga keutamaan tauhid yang kita akan peroleh. Paham ini? Bisa paham? Baik. Terus بغير حساب أي لا محاسبة عليه. بغير حساب yakni tidak ada hisab atasnya. ya tidak ada hisab, tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Terus أمة أي قدوة. nah ini ummah kana ummatan qanitan. Nah, ini ummah artinya qudwah, teladan. Terus وإماما معلما للخير. imam, pemimpin dan mualliman lil khair. Ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Terus قانتا القنوت دوام al-kunutu الطاعة. al-kunutu القنوت دوام الطاعة. terus artikan. Qanitan, al-qanut adalah tetapnya Ya, qanitan ketaatan. maksudnya dari kata al-kunut. Ya, dari kata al-kunut. Qanitan isim fa'il. Apa artinya al-kunut? Ai dawamut ta'ah. Itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanitan artinya beliau orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Hanifan, al-hanifu al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwahu. baik, ini definisi al-hanif. Apa itu? Hanifan yaitu al-hanif menghadapkan kepada Allah Ya, yang berpaling dari setiap yang selainnya. baik, dia hanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muqbilu 'ala Allah, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya. Baik. Al-mu'ridu an kulli ma siwa, dan dia berpaling dari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanif. Ini yang kita pelajari di kitab Al-Qawaidul Arba'. Ya. Baik. I'lam arsyadakallahu li ta'ati anal hanifiyata millata Ibrahim. Apa itu? Apa itu agama al-hanifiyah? Yang isim fa'ilnya nanti pelakunya disebut hanif. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, atau ditambahkan wahdahu, bisa juga. Itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup? Tidak cukup, karena orang musyrikin juga beribadah tapi tidak dikatakan al-hanif. Hanif. Kenapa? Ya. Selain Allah juga iya. Tapi hanif, ya, kita dikatakan al-hanif kalau kita beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ini baru al-hanif, baru hanifan. Kenapa? Kalau kita sudah begini modelnya, pasti kita hanya mengarah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, ruku sujud hanya kepada Allah, dan kita berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ini baru hanif, baru al-hanifiyah. Yang mana pelakunya dikatakan hanifan, al-hanif. Bisa paham ini? Jamaknya hunafa. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah. Cukup liya'budullah titik? Tidak. Mukhlisina lahudin, hunafa. Ini jamak dari hanif. Dan ini yang jadi kewajiban kita, itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Terus ya paham ini ya, al-muqbilu 'ala Allah, ya, yang menghadap hanya kepada Allah. Maksudnya dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah, al-mu'rid, dan berpaling dari seluruh selain Allah. Maksudnya yang disembah selain Allah. Tidak ada dia yang menoleh sedikit pun ke situ. Apalagi sampai menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini namanya al-hanif. Terus Walam yaku asluha yakun huzifatin nunu takhfifan. dalam pelajaran nahwu, ya, yaku asalnya yakun, ada nunnya. Kana yakunu. Masuk lam. Ya, lam jazim, menjazam. Yakunu karena dia sahih akhir, maka dia majzum dengan sukun. Nun sukun ketemu dengan waw sukun. Ya, huruf sehat ketemu dengan huruf illah, penyakit. Siapa yang dibuang? Huruf illahnya. Jadinya yakun. Ini asalnya. Lam yakun. Seperti di awal surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, dan seterusnya. Tapi nunnya itu kadang dibuang. Takfifan. Ya. Seperti dalam ayat ini. Walam yaku minal musyrikin. Asalnya ada nunnya tapi hudhifat.
Ya, dibuang nunnya. Kenapa? Takhfifan, untuk meringankan. Jadi yakun sama. Bisa dipahami? Ini dalam pelajaran nahwu. Terus. من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه من المشركين yaitu Maksudnya antum kaitkan dengan yang sebelumnya ya. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak masuk dalam golongan orang-orang musyrik. Nah, baru antum terjemahkan. Apa artinya? Sungguh sungguh beliau sungguh beliau berbeda dengan telah orang-orang musyrik. menyelisihi Faraqah, telah menyelisihi, yang maksudnya berbeda, menyelisihi orang-orang musyrikin dengan hati, lisan, dan badan. Ya, coba barusan kita lewat kemarin Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Coba lihat. Ini luar biasa ini. Iya. Sampai Allah bilang apa? Uswatun hasanah. Teladan yang sangat indah, sangat baik dari yang ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa itu? Ucapan. Ya, id qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bara'a'u minkum. Ini ucapan yang betul-betul lahir dari keyakinan ya, yang mantap, bukan ragu-ragu. Iya. Sungguh kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Coba lihat. Ini luar biasa. Ini teladan yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Dan beliau betul-betul tidak masuk dalam golongan orang-orang musyrik. Wa ankara ma kanu alaih. Dan beliau mengingkari ya apa yang mereka berada di atasnya dari kesyirikan. Terus والذين هم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره. Dan mereka dengan Rob mereka tidaklah berbuat syirik, yaitu mereka tidak menyembah bersama Allah selainnya. Taib. Kenapa selalu ada ini ma'ahu, bersama Allah selainnya? Karena jangan dikira ya orang-orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Nanti akan kita lalui di kaidah yang keempat. Ayatnya itu luar biasa. Ya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya, jangan sampai kita tidak kenal ini orang-orang musyrikin ya. Mereka ketika dihantam badai apa, mereka mampu berdoa hanya kepada Allah. Mukhlishin lahuddin. Tapi apakah itu bertahan 24 jam terus sampai mereka meninggal? Tidak. Baru saja selamat. Ya, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Mulai penyakitnya. Nah, ini yang dikatakan ma'ahu. Iya, bersama Allah dia juga beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia juga menyembah, beribadah kepada selain Allah, berhalanya, ininya, itunya. Ya, itu saja sudah dikatakan musyrik kafir, apalagi yang sama sekali tidak pernah sujud, ruku, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi. Bisa paham ini? Paham? Ya. Jadi ketika kaum muslimin, muslimat mungkin kita berdakwah, kita menjelaskan tauhid apa. Mereka mengatakan ya saya sudah beribadah kepada Allah, saya sholat apa semua. Maka apa kita katakan itu belum cukup. Kita harus paham bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak. Kita harus yakini itu. Iya. Kita harus yakini. Dan ya, ilmu-ilmu yang lainnya kita harus tahu itu. Karena betapa banyak kaum muslimin muslimat mereka sholat, bahkan umroh, bahkan haji. Tapi ternyata coba lihat sampai di kota Madinah mereka mengangkat tangannya berdoa menghadap ke kuburan Nabi SAW. Padahal kiblatnya di sono, iya. Diangkat, akan diarahkan sama pembimbingnya, ini juga pembimbing. Bisa memakai. Pernah Nabi ajarkan untuk berdoa kepada dirinya? Tidak pernah. Ajaran Nabi SAW berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nih?
Taib. Ya, jangan kira orang-orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah. Ada sebagian ibadah mereka. Tapi ketika mereka campur, di waktu yang lainnya mereka beribadah kepada selain Allah, maka disinilah hakikat kesyirikan. Jadi la ya'buduna ma'ahu ghairahu, itu ma'ahu ma'allah. Iya, mereka tidak beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Maksudnya mereka ya betul-betul murni beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada ghairahu, tidak ada selain Allah. Tidak ada. Titik. Ya, ruku, sujud, doa, istighatsah, isti'anah, semua ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Paham ini? Baik. Lanjut. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربعة صفات بأربع صفات. Artinya Makna global untuk ayat yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Ibrahim alaihi salam dengan 4 sifat. ini Khalil ini Allah sendiri yang sebutkan ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Ya, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Allah sifati Nabi Ibrahim dalam satu ayat ini ya dengan 4 sifat. Yang pertama, الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين. jadi bisa dua ya, as-sifatu bisa as-sifati. As-sifati ini sebagai badal, as-sifatu sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Biar antum bisa baca terserah. Baik, di sini di dhammah ya. Baik. Jadi sifat yang pertama beliau qudwah. Apa qudwah tadi? Teladan, contoh dalam kebaikan. Kenapa bisa? Litakmilihi maqamas sabri wal yakin. Karena beliau sempurna dalam ya maqam sabar dan yakin. Beliau sempurna dalam dua perkara ini, sabar dan yakin. Ya. Terus? والذين Enggak ada wawunya. Sifat ini, alladzaini اللذين بهما تنال tunalul اللذين بهما تنال الإماتة imamatu fid din. تنال Alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Yang mana hanya dengan dua ini, sabar dan yakin ini, kepemimpinan dalam agama itu bisa diraih, diperoleh. Imamah, kepemimpinan ya dalam agama itu bisa diraih hanya dengan sabar dan yakin. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun. Surah apa ini? Ini baca subuh hari Jumat. Apa itu? As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Ya. A'immah nakira ma'rifah. Ayo jamaah. Oh, lapar ini. Wa ja'alna minhum a'immatan. Nakira ma'rifah. Nakira, bukan nama, bukan ini, bukan nama ya. Setelahnya yahduna bi amrina. Apa ini? Berarti imam-imam, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk kepada manusia bi amrina. Kapan ini bisa diraih? Kapan orang bisa jadi begini? Allah sebutkan dua sifat. Dua perkara, dua syarat. Lamma sabaru. Tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini yang beliau sebutkan. Kenapa Nabi Ibrahim bisa jadi qudwah, bisa jadi imam, pemimpin, teladan? Karena ditakmilihi maqamas sabar wal yakin. Karena beliau sempurna dalam dua ini. Sabarnya luar biasa, yakinnya. Ya, ini dalam banyak peristiwa ini dibuktikan sabarnya dan yakinnya. Ya, di antaranya apa? Ketika beliau diperintah untuk menyembelih putranya, putra samatawayang, anak satu-satu. Dalam keadaan beliau sudah tua. Ya,
lahir anak laki-laki lagi, satu-satu lagi, disuruh sembelih. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Ingat peristiwanya ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Sudah dibaringkan pisau sudah di lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai Nabi Ismail bilang, jangan kau lihat mukaku, dipalingkan mukanya supaya kau tidak kasihan. Ini perintah Allah, harus dilaksanakan. Anak soleh, bapaknya orang soleh. Luar biasa. Bisa paham ini? Coba bayangkan kalau Nabi Ibrahim tidak sabar, tidak yakin, jadi enggak? Enggak jadi. Ya. Ini karena kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim. Ternyata diganti dengan domba yang sangat besar. Enggak jadi disembelih Nabi Ismail. Tapi syariatnya sampai sekarang. Tak lama lagi Idul Kurban, Idul Adha. Ya, potong sapi, kambing dan onta. Coba bayangkan. Kenapa bisa luar biasa? Ini karena kesabaran dan keyakinan. Alladaini bihima tunanul imamatu fid din. Yang mana hanya dengan keduanya ini, sabar dan yakin ini, kepemimpinan dalam agama itu bisa diraih. Bisa dipahami? Yang penting kita sabar, ikhlas, yakin dan seterusnya ini bukan karena mau jadi pemimpin, bukan jadi apa. Ya, paham ini? Kita niatnya lillahi ta'ala, ikhlas. Ya, itu syarat. Ya. Bukan saya mau jadi jadi ini. Ya. Baru kita beramal dengan amalan soleh. Ya, jangan harapkan dari amalan soleh ini dari dunia sedikit pun. Jangan. Tapi harus ikhlas. Lanjut. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. Ini qanitan, ya, qanitan lillah. Sifat yang kedua qanitan lillah. Yaitu beliau khusyuk, taat dan senantiasa di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang kedua qanitan, artinya khasyian muti'an mudawiman ala ibadatillah. Terus yang ketiga, الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله ini تعالى. hanifan ini. Yang ketiga hanifan. Itu beliau mu'ridan syirik, betul-betul berpaling dari kesyirikan, mukbilan 'ala Allah taala, betul-betul menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya beliau serahkan hanya kepada Allah dan berpaling dari kesyirikan. Terus الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. artikan sifat yang keempat, Sifat yang keempat, ia menjauhi dari kesyirikan. bu'duhu, jauhnya beliau dari kesyirikan. Karena Allah bilang apa? Walam yaku minal musyrikin. Ini betul-betul jauhnya beliau dari kesyirikan. Terus Dan menyelisihi orang-orang musyrik. ya, beliau betul-betul menyelisihi, faraqah, menyelisihi ya orang-orang musyrikin. Baik. Oleh karena itu tidak boleh kita tasyabbuh kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Ya. Ternyata banyak dari perkara-perkara yang diada-adakan, tidak pernah dicontohkan, diamalkan oleh kaum muslimin itu, kalau kita lihat ada bentuk tasyabbuh dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Baik. Terus Munasabatul ayatil ula lil babi. Kecocokan ayat yang pertama untuk bab, annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifati allati hiya ghayatu. artikan dulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya dengan sifat-sifat ini. Ya, sifat yang empat itu. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan empat sifat itu. Terus Allati hiya al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. coba garis bawah itu. Artinya Yang ia mencapai pada perealisasian tauhid. hiya kembali ke mana? Empat sifat. Yang mana empat sifat tersebut? Ya. Apa itu? Apa empat sifat tadi dalam ayat? Ummatan qanitan lillahi hanifan walam
Yakun minal musyrikin 4. Ini kata Syekh yang mana hiya yaitu 4 sifat yang disebutkan tadi. Ya, ini adalah al-ghayah, puncak fi tahqiqit tauhid. Puncak dalam mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid. Ya. Nah, ini kesesuaiannya. Karena kita sudah miliki 4 ini ya, berarti ini sudah puncak dalam mentahqiq tauhid. Baik, terus وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. dan kita umirna telah diperintah untuk bil iktida'i bihi, untuk mencontoh, mengikuti, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang sangat indah, sangat baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bisa pahami ini? Bisa pahami? Baik. Belum lagi apa yang kita pelajari dari Al-Qaidul Arba, anittabi' millata Ibrahim hanif. Kita disuruh ikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, bisa dipahami? Yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya, baik. Lanjut. مناسبة الآية الثانية للباب. Kecocokan ayat yang kedua untuk bab. أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها. Sana'u. Hah? Terus. الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin yang terdahulu kepada surga-surga dengan sifat-sifatnya. Yang paling tinggi adalah pujian atas mereka karena mereka dengan roh mereka tidak berbuat syirik dengan sesuatu pun dari kesyirikan, tidak tersembunyi dan tidak secara nampak. baik. Antum lihat ayatnya ini, coba lihat. Ini walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Surah Al-Mu'minun ayat 59. Antum lihat sebelumnya. Ini sifat orang-orang yang beriman, sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sifatnya ini, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, oleh karena itu perhatikan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan apa? Annallaha ta'ala wasafal mu'minin. Ya. Allah mensifati orang-orang beriman as-sabiqina ilal jannat, yang terdahulu masuk surga. Ya, dengan bisifatin, dengan sifat-sifat. Sifatin nakira ma'rifah. Oh, jamaah. Nakira ma'rifah. Kenapa? Tidak masuk dalam 6, ya, tidak masuk di 6. Ya, dia nakirah setelahnya jumlah. A'zamuha as-tsana'u 'alaihim. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang a'zamuha, yang paling besar dari sifat tersebut adalah as-tsana'u 'alaihim. Pujian untuk mereka. Apa, bagaimana pujiannya? Bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an. Pujian dari Allah bahwasanya mereka itu orang-orang beriman itu sama sekali tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, la khafiyan wala jaliyan, bukan, tidak ada walaupun syirik khafi tersembunyi, wala jaliyan, dan juga syirik yang nampak. Paham ini? Syirik akbar, syirik asghar tidak ada. Ini yang sempurnanya ya. Kesempurnaan. Tidak ada sama sekali. La khafiyan wala jaliyan, yang tersembunyi, yang nampak, tidak ada. Ini pujian, ini luar biasa sifatnya ini. Yang bilang ya biasa-biasa saja, ini kata Syekh a'zamuha, yang paling besarnya adalah kata Allah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling hebatnya, paling besarnya. Kenapa tidak? Ini dasar agama. Kapan mereka melakukan kesyirikan, amalan apapun yang dibangun di atasnya, sehebat apapun itu tidak ada artinya. Kenapa? Mereka musyrik. Ya. Paham ini? Dia begini, begitu dari amanah soleh, tidak ada gunanya. Kalau dasar ini tidak ada.
Oleh karena itu beliau sebutkan a'dhamuha, yang paling besarnya adalah pujian bahwasanya mereka sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Ya, jangankan syirik akbar ya, syirik asghar saja ya sudah bisa menghancurkan amalan yang padanya terdapat syirik asghar, apalagi syirik akbar. Satu kali habis semua. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Mengerikan. Ya, mengerikan. Terus ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. subhanallah, barang siapa yang sudah begini modelnya, dia selamat dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan, baik syirik tersembunyi maupun nampak, akbar asghar tidak ada sama sekali. Barang siapa begini modelnya, faqad balagha, maka sungguh dia telah sampai an-nihayata, puncak. Ya, ini saya terjemahkan tidak berurut. Telah sampai pada puncak min tahqiqit tauhid, dalam mentahqiq tauhid, dalam mewujudkan tauhid. Kenapa? Dia selamat dari syirik, syirik asghar, apalagi syirik akbar, tidak ada sama sekali. Berarti betul-betul sempurna dia dalam mentahqiq tauhid. Sudah sampai puncak nihayah. Wa dakhalal jannata bila hisabin wala adab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nanti akan datang dalilnya ya setelah ini. Terus faedah. ما يستفاد من الآيتين. Faedah yang bisa diambil dari kedua ayat ini. Al-awwal, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Keutamaan bapa kita yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus Al-thani, al-iktida'u bihi fi hadhihi sifatil azimati. Mengikuti dengannya itu pada hendaknya kita mengikuti beliau dalam sifat-sifat yang agung ini. Ya. Apa? Ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Ini teladan yang indah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hendaknya kita contoh iktidak, mencontoh mengikuti beliau dalam sifat-sifat ini. Terus bayanu sifati allati yatimmu biha tahqiqut tauhid. penjelasan tentang sifat-sifat yang dengannya sempurna kita dalam mentahqiq tauhid. Bagaimana itu? Ya, sifat-sifatnya. Yang kapan kita sudah miliki itu, berarti kita sudah sempurna dalam mentahqiq tauhid. Itu tadi di antaranya apa? Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, la yusyrikun tidak disebutkan maf'ul bihinya, kesyirikan dalam bentuk apa? Asgar, akbar, berarti semua masuk. Ya, kapan sudah sempurna, tidak ada sama sedikit pun kesyirikan, maka dia telah sempurna dalam tahqiq tauhid. Terus Wujubul ibti'adi anisyirki wal musyrikina wal bara'ati minal musyrikina. Wajibnya menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. terus Wasful mu'minina bitahqiqit tauhidi. Sifatnya orang-orang mukmin adalah merealisasikan tauhid. ya, pensifatan orang-orang beriman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman yaitu mereka mentahqiq tauhid. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Saya cukup dulu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.